Salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari Pendeta, Diakones, dan Parhalado HKBP Bandung Timur menyapa kita semua dimanapun kita berada. Kita tidak dapat bertemu, bersekutu bersama di gereja karena situasi yang kita hadapi sekarang ini dan dengan berlakunya PPKM dari pemerintah. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan pada kesempatan ini kita memberikan waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa bersama. Saat ini kita berdoa secara pribadi untuk memulainya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan hingga saat ini. Kami dapat melanjutkan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk merayakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri semua anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami sehat, ketika kami bergumul, ketika kami jatuh sakit, biarlah kami selalu merenungkan bahwa Tuhan selalu hadir dan menguatkan, mengokohkan hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan untuk perenungan kita dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat 8. Kita membaca secara bergantian. Nyanyian Jiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah
akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari nyanyian HKBP 474 ayat 1 dan 2. Bila Yesus bersamaku, takkan aku tersesat. Dengan Yesus aku tangguh, musuh takut dan gentar. Maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus sahabatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Bila Yesus sahabatku menanggung deritaku, kepadanya ku serahkan semuanya bebanku. Maka jiwaku tenang. Tuhan Yesus sahabatku, bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horasma dihita saluhuna amang inang na tua-tua nami nong lanjut usia. Anggi iboto nami sekolah minggu remaja na poso bulung rodi sudehita na sohagwara kami. Salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan menyapa kita dan itulah doa kita pada saat ini ketika kita menghadapi pergumulan bersama pandemi COVID-19 ini. Apakah kita sakit secara fisik, bergumul secara iman dan juga pikiran, tetapi iman kita berseru kepada Tuhan sebagaimana pergumulan Yeremia dari Yeremia 17 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu
mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun dari antara kita yang menginginkan hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya bergumul. Semua berusaha untuk melepaskan dirinya dari cengkraman pergumulan yang ada di dunia ini. Dan Tuhan menguatkan kita. Dan kita tetap bersyukur. Madok mauliate tu debata para sirohai. Nama ngaramoti. Ngulutta sahat tutikion. Tung manang nasongo dia pe. Tak adopi. Penyertaan Tuhan setiap saat memberkati persekutuan kita. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka karena masih berbatas, namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita. Kita terus bergumul, berusaha untuk menjaga kesehatan kita agar tetap terjaga. Mungkin juga kita ada yang masih dalam isolasi mandiri di rumah, di penginapan lain, di rumah masing-masing, atau di tempat proses pemulihan, atau di rumah sakit. Belum lagi masalah ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita menghadapi banyak persoalan. Ada pekerjaan yang bermasalah, penghasilan yang menurun, ruang gerak yang sangat terbatas. Ada yang harus mengalami PHK dan lain sebagainya. Tetapi dengan semua kenyataan yang kita hadapi, mari kita menjalaninya dengan penuh semangat, sukacita, dan penuh pengharapan. Walaupun kita dirundung rasa bosan, walaupun kita dibayang-bayangi rasa ketakutan, ada yang rasa khawatir, tidak tahu mau berbuat apa. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus mampu mengelola hati kita. Kita harus mampu mengendalikan pikiran kita dengan baik, agar hidup kita berjalan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami, bila pun kita mengalami isolasi mandiri, kita anggap itu sebagai retreat untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Ada juga yang sudah sembuh dan baru pulih. Biarlah pengalaman yang berharga itu menjadi perenungan bagi kita, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Dan guru dihita HP ngelutai. Tetapi mari kita rasakan dan syukuri sebagai anugerah dan pemberian Tuhan yang besar. Dan bagi yang tidak pernah mengalami dan belum pernah menghadapi persoalan ini, yang tidak pernah terpapar, mari kita hargai hidup ini. Mari kita jaga dan kita rawat hidup ini, dan di situ kita hadir sebagai penyejuk bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul. Biarlah kita membawa damai sejahtera dan ketenangan hati, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari kita dengan setia mengikuti
protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kita juga mensyukuri bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi, itu adalah satu cara untuk mengantisipasi dan menata kekebalan tubuh kita. Kita jangan mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang lain, bahkan hoaks bahwa vaksin itu tidak bermanfaat. Jangan mau dipengaruhi oleh penyesat bahwa vaksin itu tiada guna. Pemerintah selalu memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Dang lehonon ni pamaretta na sodenggan tuhita bangsona alai tahalat sommai tahamulatehom mai molo tungadong himbauan, molo tungadong kesempatan untuk mengikuti vaksinasi, karena pemerintah membuka seluas-luasnya sarana yang bisa kita ikuti. Tajalo mai hamua kamang inang rudi sudihita ta ikuti ma vaksin ini. Asalam posrohatta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Nabi Yeremia ini sangat menginspirasi kita, di mana dia mengalami pergumulan yang sangat berat dan harus menghadapi sendiri. Dia bergumul sendiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mempergumulkan keadaan bangsa Allah. Dia tidak tahu meminta pertolongan kepada siapa. Dia tidak tahu mau meminta pencerahan kepada siapa. Tetapi dia hanya punya pengharapan bahwa hanya Tuhanlah tempat pengaduannya. Hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan kehidupannya, memulihkan bangsa Allah, memulihkan situasi yang ada di dunia ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita menghadapi sendiri segala persoalan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan hadir setiap saat. Tuhan hadir pada waktu yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergumul sendiri, kadang-kadang pikiran kita terlalu jauh memikirkan hal-hal yang aneh. Dan kadang-kadang bertanya dalam diri kita sendiri, apakah aku akan mengakhiri perjalanan kehidupanku melalui masalah yang kuhadapi sekarang ini? Mulutung isolasi kita menghadapi parsahitonon buidul lem gejak tapi kiri on nama ujungna alai posro hatta tukdo tu hatta paturehon mulutta. Banyak pertanyaan yang kita munculkan dengan pikiran kita sendiri, tetapi anehnya kita selalu berusaha juga untuk menjawab dengan diri kita sendiri juga. Dan pertanyaan demi pertanyaan itu bisa saja mengganggu ketenangan hati kita. Tetapi Tuhan berkata, bangkitlah, bawalah tikarmu, sembuhlah hidupmu. Seperti perjumpaan Yesus dengan yang sakit, di mana Yesus mampu memulihkan dan menyembuhkan. Dan hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam ayat 15 ada pertanyaan, di manakah firman Tuhan itu? Jelas, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu nyata. Margogodo hatani debata di tengah-tengah ngulutta. Margogodo hatani debata paturehon ngulutta. Mangaleopos niroha. Yakinlah dengan kuasa firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mampu mengangkat segala penyakitmu. Entah sakit apapun yang kau rasakan.
Rasakanlah lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidupmu. Ingat, siapapun orangnya, tidak ada yang suka sakit. Dan tidak seorang pun yang ingin hidupnya ditekan oleh penyakit. Tetapi yakinlah bahwa ada maksud Tuhan yang terindah dalam semuanya itu. Kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Holatu hatta donatuk paturehon ngulutai. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Tuhan tahu bagaimana keinginanmu. Serahkan itu semua ke tangan Tuhan yang Maha Kasih itu. Bangkitlah, semangatlah. Jangan paksakan orang lain turut terlibat dalam pergumulan sakit penyakitmu yang kau hadapi. Sebab Tuhan yang mampu memulihkan itu semua. Tuhan memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Dan yakinlah, Tuhan mengutus banyak hati yang tergerak untuk peduli dalam hidupmu. Syukuri itu semua. Jangan melu. Jangan gampang tersinggung. Jangan asik menghakimi orang lain. Jangan mengeluh. Tetapi jagalah hatimu agar imunitas tubuhmu tetap terjaga. Kita yang sudah dipulihkan, yang sudah bebas dari COVID, mari kita bersyukur seraya merayakan hidup ini sebagai anugerah Tuhan bahwa kita telah sehat dan selamat. Tentu ada maksud Tuhan di dalam hidup kita ke depan. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita, hargai kesempatan yang Tuhan berikan itu dan lakukan semuanya itu seturut dengan kehendaknya. Tarjodo hitan waing nahinokok mi debata asa tok-tok kita masih tanyangan. Dada holam manangnya kod dirita alai bohado hitam manangnya kod nahumalia. Bagaimana kita mendoakan pemerintah supaya tetap kuat dan semangat mencari solusi yang terbaik untuk melepaskan bangsa ini dari bahaya COVID-19 ini. Mari kita mendoakan para tenaga kesehatan yang terus berjuang di dalam tugas dan pelayanannya. Mereka yang tidak kenal lelah, yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya, merawat mereka yang sedang terpapar dengan sekuat tenaga dan merawat mereka dengan sakit apapun itu. Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa waktu mereka terbatas untuk bersekutu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Bagaimana kita turut terbeban mendoakan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, karena persoalan yang kita hadapi sekarang ini, pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini, mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kita termotivasi dengan perjumpaan Tuhan dengan Yakub yang selalu memeluk Tuhan, tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Naik songoni ngulu niak kana porsea, mulut ingot si Jakob na toktong marsirang gutot Tuhan ini. Didok ibana di bagasa guguna, di bagasa semangatna, di bagasa posnirohana. Tuksahu palua ho Tuhan. Salilik sodi pasu-pasu wow. Kejadian 32 ayat 31. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Tuksahu palua. Salilik sodi pasu-pasu. Hatu guon niroha. Pos niroha. Parsitu tuan si Jakob. Marsirang gutot Tuhani
naik songoni hita di tonga-tonga ni ngulut tabi, naik songoni hita di tonga-tonga ni situasi na tahadupi nuaingon, iko porsea do hita pabua halak na porsea di huaso ni debata jaladang adong na sotar patupa debata di tonga-tonga ni ngulutta tukdo debata paturehon tukdo debata baluaho kita sian marabulunon pasahat toktong dalammu tutu hatai ai tukdo ibana paturehon. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Dan itulah doa kita, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat 17. Dalam situasi yang mencekam, ketika kita terpapar dan harus isolasi mandiri, harus kita menyendiri. Tidak ada teman untuk tukar pikiran. Tidak ada yang memantau kondisi tubuh kita. Apakah kita masih demam? Apakah kita masih batuk? Tidak ada yang selalu memperhatikan kita. Perasaan yang ngilu, ketika haus tidak ada yang menyapa untuk minum. Semuanya harus dijalani sendiri. Bisima borat ni nama saya. Tuk suarongku nabui jonok tuhita. Tuk suarongku nabui maniopita. Tuk suarongku nabui mangurupi hita siat tonga-tonga ni keluarga. Kita harus menjalani sendiri. Alai pos marohamua kamang, pos marohamua kainang, rudi sudah hita. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Tuhan berkarya, Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja di tengah-tengah segala persoalan yang kita hadapi. Jangan takut, jangan kecut. Tuhan ada di sampingmu. Dia maha hadir. Tuhan ada di kamarmu. Tuhan memegang tanganmu selalu. Engkau tidak sendiri. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan hidupmu. Memegang tanganmu, menuntun engkau berjalan kepada kehidupan yang lebih baik. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan, semangat, penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, berkati firman-Mu yang menguatkan hati dan jiwa kami. Isilah kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu. Ketika kami sedang bergumul, apakah karena sakit atau isolasi mandiri, atau menghadapi banyak persoalan karena pekerjaan, atau memikirkan atau merawat orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, anak kami, mampukan kuatkan kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah hidup kami. Tuhan melawat seluruh jemaat-Mu yang menghadapi persoalan di dalam semua lini kehidupannya. Tuhan berkuasa untuk memulihkan mereka. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami doakan pemerintah agar tetap bijaksana, berhikmat. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan untuk tetap kuat dan semangat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk gereja untuk selalu bersaksi, menguatkan, mengokohkan iman semua jemaatnya. Kami berdoa buat semua orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang peduli, bahkan yang membenci kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah. Kami dan percaya bahwa badai ini akan segera berlalu. Tuhanlah andalan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus dengarlah doa kami. Amin. Kita akhiri dengan bernyanyi 504 buku nyanyian HKBP.
Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sehat ma dihita saluna hamu amang inang angginami sekolah minggu remaja naposo bulung songoni tahena sohagwara kami margogo mahita lau madalani ari-ari ningulut taon marpos niro hatu Tuhani tukdo Tuhani paturehon ngulutta di pasu-pasu tuhatta mahita saluna horas ma Horas.